Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 mengulas karya fiksi. Kita akan belajar menemukan unsur karya fiksi. Baik, ibu langsung membahas. Subbab B, menemukan unsur karya fiksi. Saat membaca sebuah cerita, kalian mungkin akan menyukai beberapa hal dalam cerita itu. Kalian mungkin suka tokohnya, latar ceritanya, atau jalan ceritanya. Hal-hal yang kalian suka itu disebut unsur cerita. Unsur-unsur inilah yang membentuk karya tersebut. Cara penulis menuliskan unsur-unsur tersebut menjadi penentu bagus tidaknya sebuah cerita. Kalian dapat menemukan unsur-unsur sebuah karya fiksi dengan mencermati pertanyaan dan jawaban dalam kolom unsur-unsur cerita pendek kotak sulap Paman Tom berikut. Siapakah nama tokoh ceritanya? Jawabannya adalah Randu. Di mana latar ceritanya? Jawabannya adalah perpustakaan daerah. Apa tema ceritanya? Jawabannya adalah kekecewaan Randu terhadap Paman Tom. Bagaimana jalan ceritanya? Jawabannya, Randu menonton pertunjukan sulap Paman Tom. Ia merasa penasaran dengan pertunjukan tersebut. Suatu hari ia membongkar rahasia sulap Paman Tom di depan anak-anak. Ini membuat semua atraksi sulapnya tidak lagi terasa mengejutkan. Lama-lama tidak ada lagi yang menonton pertunjukan hingga akhirnya ia diberhentikan dari pekerjaannya. Randu kemudian melihat Paman Tom bermain sulap di jalanan. Keadaan Paman Tom terlihat menyedihkan. Randu merasa menyesal dengan tindakannya. Apakah amanat ceritanya? Jawabannya adalah jangan mempermalukan orang lain. Berdasarkan pertanyaan dan jawaban di dalam kotak, kalian mengetahui bahwa sebuah karya fiksi tidak terlepas dari 4 hal berikut. Yang pertama, tokoh cerita. Tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalian dapat mengenali tokoh utama cerita dengan mencermati hal-hal berikut. Yang ke-1, tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Yang kedua, tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Bila tokoh ini tidak ada, cerita itu pun tidak akan ada. Contohnya, tokoh utama dalam cerita kotak sulap Paman Tom adalah Randu. Hal ini karena cerita mengisahkan Randu. Tanpa kehadiran Randu, cerita tersebut tidak akan ada. Randu adalah tokoh yang paling sering muncul. Yang kedua, latar cerita. Latar cerita adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Kalian dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu dalam cerita. Dalam cerita kotak sulap Paman Tom, peristiwa berlangsung di perpustakaan daerah. Yang ketiga, tema cerita. Tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar mengarang. Tema cerita pendek kotak sulap Paman Tom adalah kekecewaan Randu terhadap Paman Tom. Kalian dapat melihat dan menemukan tema suatu cerita dengan menerapkan langkah-langkah seperti dalam tabel berikut. Membaca keseluruhan cerita. Bacalah keseluruhan cerita terlebih dahulu agar kalian mengerti isinya. Selanjutnya mencermati paragraf pertama dan terakhir. Pokok pikiran biasanya diperkenalkan melalui konflik yang mulai diperkenalkan penulis sejak paragraf pertama. Adapun paragraf terakhir merupakan tempat penulis menutup ceritanya dengan sebuah pesan atau peristiwa yang memberi makna. Contohnya, perbuatan yang dilakukan tergesa-gesa membawa akibat buruk bagi orang lain. Yang keempat, alur atau jalan cerita. Dalam karya fiksi, jalan cerita disebut juga alur atau plot. Alur berisi rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka atau dijalin dengan saksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Terdapat 3 macam alur cerita. Yang ke-1 atau yang A, alur maju adalah alur yang diawali dengan cerita kejadian masa kini dengan konflik datar pada bagian tengah, konflik makin menanjak, dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Yang B, alur mundur adalah alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Yang C, alur campuran maju mundur adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Kalian dapat menggunakan cara kreatif berikut untuk mengenali urutan peristiwa demi peristiwa yang membentuk alur cerita. Cara kreatif ini disebut dengan pasca, pada mulanya, selanjutnya, kemudian, dan akhirnya. Kalian dapat menemukan alur dengan pasca pada alur cerpen kotak sulap Paman Tom berikut. Kita cermati tabel 4.1 identifikasi alur dengan pasca pada cerpen kotak sulap Paman Tom. Urutan kejadiannya, pada mulanya Randu sangat menyukai pertunjukan sulap Paman Tom. Selanjutnya ia merasa penasaran. Ia ingin tahu mengapa dari kotak sulap Paman Tom bisa muncul banyak benda. Suatu hari ia membongkar rahasia sulap Paman Tom di depan banyak orang. Kemudian orang-orang menjadi tidak tertarik lagi menonton sulap Paman Tom. Pertunjukannya jadi sepi, Paman Tom dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya Randu menyesali perbuatannya. Bacalah baik-baik cerita pendek berjudul Parky dan Alergi Telur berikut ini. Judul ceritanya adalah Parky dan Alergi Telur. Anak-anak, ini cerpennya, nanti anak-anak bisa membaca sendiri. Lanjut ke kegiatan 4, mendiskusikan unsur-unsur karya fiksi. Kalian sudah mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Kalian juga sudah mempelajari cara menemukan unsur tersebut. Sekarang duduklah berkelompok, bacalah cerita Parky dan Alergi Telur secara mandiri, kemudian diskusikan hal-hal berikut dengan teman satu kelompok. Ada 5 pertanyaan anak-anak. Apa tema ceritanya? Siapa tokohnya? Di mana latar ceritanya? Apa jenis alurnya? Yang kelima, apa amanat yang terdapat dalam cerita tersebut? Di sebelah kanan sudah ada lembar analisis unsur-unsur cerita pendek. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu bahas lembar analisis unsur-unsur cerita pendek. Tema cerita, seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya dan tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Tokoh ceritanya, yang ke-1 Parky, kedua Ibu Parky, ketiga Ayah Parky, dan keempat dokter. Ini tokoh utamanya adalah Parky dan tokoh pendukungnya ada Ibu Parky, Ayah Parky, dan juga dokter. Latar ceritanya, latar tempat cerita adalah di rumah Parky dan tempat praktik dokter. Hal ini ditandai dengan adanya kalimat berikut. Nih, cepat-cepat ibu berlari ke kamar Parky. Berarti ini di rumah Parky anak-anak. Latar ceritanya selanjutnya, akhirnya sore itu mereka ke dokter. Berarti mereka pergi ke dokter. Ini berarti latar tempatnya tempat praktik dokter. Yang ketiga, di sini mereka lalu keluar dari ruang periksa. Berarti ini ruang periksa dokter anak-anak. Ini menunjukkan latar tempatnya tempat praktik dokter. Baik, Ibu lanjutkan membahas anak-anak. Jenis alurnya adalah alur maju.
Ini konflik datarnya. Pada mulanya ibu menyuruh Parky makan telur setiap hari supaya tubuhnya sehat dan kuat, meski Parky berusaha menolak permintaan ibunya itu. Suatu pagi muncul bintitan di mata Parky. Selanjutnya konflik bagian tengah. Selanjutnya ibu merasa cemas dengan bintitan di mata Parky dan memaksa ayah untuk segera membawa Parky ke dokter. Konflik makin menanjak. Kemudian ayah dan ibu membawa Parky ke dokter untuk memeriksakan mata Parky. Klimaks dan penyelesaian, akhirnya mereka mengetahui penyebab bintitan tersebut, yaitu alergi telur. Dokter menyarankan agar ibu Parky tidak terlalu sering memberikan telur kepada Parky. Amanat cerita, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, meskipun itu sebagai wujud rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.